Hai guys, welcome to Cerita Dokter Muda. Kali ini kami akan membahas suatu fenomena yang baru saja kami temui, yaitu daun seledri yang katanya bisa menurunkan tekanan darah. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih? Terus kalau memang benar ini fakta, apakah mengonsumsi daun seledri bisa menjadi alternatif sebagai pengganti obat hipertensi? Yuk, kita temukan sama-sama jawabannya di video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Cerita Dokter Muda, dan jangan lupa bahagia. Jadi konsep pembuatan video ini adalah berawal dari kisah nyata kami berdua yang menemui suatu fenomena di mana terdapat penderita hipertensi yang minum seledri untuk menurunkan tekanan darahnya. Jadi kalau dari cerita yang aku temui, ada seorang pasien di rumah sakit yang menderita gagal jantung, koroner, serta hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi penderita ini sudah beberapa tahun mengalami hipertensi dan tidak rutin minum obat. Pasien ini hanya minum jus seledri ketika pasien ini merasa pusing, dan ketika dicek potensinya tinggi, akhirnya dia minum seledri untuk menurunkan tekanan darahnya itu. Dan kalau kata pasiennya ini ya ngaruh gitu, jadi pusingnya terasa berkurang. Nah itu entah karena sugesti atau memang seledri ini punya efek dalam menurunkan tekanan darah, ya kita belum tahu juga sebenarnya. Kalau dari ceritaku sih, beberapa waktu yang lalu kan memang ada program vaksin. Jadi bapakku tuh juga termasuk yang akan divaksin gitu kan. Tapi saat mau divaksin itu ternyata nggak bisa, karena ternyata tekanan darah dari bapakku tuh tinggi banget gitu. Bahkan mencapai sampai 200-an, 200 per 100-an. Itu kan termasuk tinggi banget kan. Nah itu terus udah kan ya udah sih beri obat anti hipertensi juga, terus nanti mungkin 2 minggu lagi mungkin mau vaksin lagi. Terus tiba-tiba bapakku tanya tentang seledri itu juga, seledri ki tenan iso menurunkan tekanan darah ora kayak gitu kan. Nah aku kan ya memang belum tahu kan itu sebenarnya apa, jadi tercetuslah makanya sekalian menjawab pertanyaan dari bapakku yang berdasarkan ilmiah gitu ya, bukti ilmiah, sekaligus kita juga mau membuat konten ini guys. Jadi biar nggak cuman Biar sambil menyelam minum air. biar informasi tentang hipertensi dan seledri ini juga bisa tersebar gitu ya harapannya, dan bisa memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Di video ini kita akan bahas tuntas. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, sebelum kita membahas mengenai hipertensi dan juga seledri, terlebih dahulu kita harus mengetahui atau memahami apa itu sebenarnya hipertensi. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana meningkatnya tekanan darah manusia di dalam tubuh. Menurut International Society of Hypertension Guideline, tekanan darah manusia normal itu berada di bawah 130 per 85. 130 itu merupakan tekanan sistolik dan 85 itu tekanan diastolik. Nah, kapan dikatakan orang tersebut menderita hipertensi? Jadi kriteria diagnosis dikatakan seorang menderita hipertensi itu ketika dalam 2 kali pengukuran yang dilakukan pada waktu yang berbeda, tekanan darah seseorang itu mencapai lebih dari sama dengan 140 untuk tekanan sistol dan lebih dari sama dengan 90 untuk tekanan diastol. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, tekanan darah ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama tadi tekanan darah normal kan kurang dari 130 per 85. Kalau misalnya batas atas, kelas batas atas itu berada di antara 130 sampai 139 untuk tekanan darah sistol, dan juga 85 sampai 89 untuk tekanan darah diastol. Nah, untuk hipertensi grade 1 itu berada pada tekanan darah 140 per 159 untuk tekanan darah sistol, dan 90 sampai 99 untuk tekanan darah diastol. Kemudian untuk hipertensi derajat 2 atau grade 2 itu ketika tekanan darah seseorang mencapai lebih dari sama dengan 160 untuk tekanan darah sistol, atau lebih dari sama dengan 100 untuk tekanan darah diastol. Nah, jadi kalau misalnya kalian mempunyai tiba-tiba saat satu pengukuran tekanan darahnya 150 atau 140 per 90, tapi ketika dicek lagi ternyata normal, itu berarti nggak masuk kriteria hipertensi ya, mungkin karena aktivitas, karena mungkin stres kayak gitu kan, menimbulkan yaitu proses suatu yang normal terjadi karena ada pemicunya, akhirnya tekanan darah tinggi. Sebenarnya untuk hipertensi sendiri ini penyebabnya itu atau pemicunya itu lebih kepada faktor yang dapat dimodifikasi sebenarnya, karena berpengaruh ke
pola hidup kayak gitu, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, sedentary lifestyle atau males-malesan gitu ya, jarang aktivitas fisik, kemudian ya jarang olahraga itu tadi, kemudian obesitas. Nah, kemudian bagaimana sih rasanya kalau kita tuh terkena hipertensi kayak gitu kan? Apa yang kita rasakan apabila kita terkena hipertensi? Hipertensi ini dinamai silent killer atau pembunuh yang diam-diam. Artinya apa? Kebanyakan kasus hipertensi itu tidak menimbulkan gejala kayak gitu. Jadi orang rasanya biasa-biasa aja, nggak ada keluhan apa-apa. Tetapi ketika dicek, ternyata dia memiliki 2 kali pengecekan itu terkonfirmasi dia menderita hipertensi. Nah, tapi pada beberapa orang juga bisa muncul gejala-gejala seperti pusing atau nyeri di tengkuk ya, nyeri di tengkuk. Oh, tapi itu nggak spesifik lah. Jadi bisa iya ada, bisa enggak gitu. Dan sebenarnya kan gejala-gejala itu juga mungkin bisa dirasakan di penyakit lain. Makanya itu nggak mesti harus ada, oh ada ini berita hipertensi, itu enggak. Nah, maka dari itu sebaiknya tekanan darah itu dilakukan pengecekan berkala. Jadi ada kontrol rutin supaya kita tahu sebenarnya kita nih hipertensi atau enggak. Ya kalau bisa misalkan tiap bulan lah ngecek. Nah, terus pertanyaannya, apabila sudah terkena hipertensi, sebenarnya hipertensi ini bisa diobati nggak sih? Bisa nggak sih sembuh dari hipertensi kayak gitu kan? Nah, sebenarnya hipertensi itu merupakan suatu penyakit yang sangat susah untuk disembuhkan. Bukan berarti tidak mungkin ya, tapi secara klinis itu memang sangat susah untuk disembuhkan. Hanya saja tekanan darah yang tinggi itu bisa dikontrol. Lalu bagaimana cara mengontrol tekanan darah supaya tidak tinggi? Yang pertama dan yang paling utama itu dengan cara memodifikasi gaya hidup. Dengan cara apa? Ya tadi, karena memang penyebab dari hipertensi ini kebanyakan sebenarnya suatu hal yang dapat dicegah kayak gitu kan. Makanya kita melakukan modifikasi pola hidup supaya kita beralih ke gaya hidup yang sehat. Seperti ya tadi, tidak merokok, apabila merokok ya stop merokoknya. Kemudian tingkatkan aktivitas fisik, olahraga minimal 150 menit dalam seminggu. Kemudian tingkatkan asupan serat, buah, sayur yang segar kayak gitu. Kurangi garam tentunya kayak gitu. Kalau misalkan obesitas ya berarti turunkan berat badan sampai rentang indeks massa tubuh yang normal. Nah, lalu bagaimana ketika tekanan darah ini tetap tidak terkontrol atau ketika terdeteksi itu terkena yang hipertensi derajat 2, maka bisa diinisiasi dengan pemberian obat, tapi tidak melupakan dengan modifikasi gaya hidupnya. Karena memang konsepnya itu tetap saling membutuhkan antara modifikasi gaya hidup dengan yang obat. Obat ini menunjang dari si modifikasi gaya hidupnya. Berhubung Pak Tukang sebelah sudah mulai bekerja, mohon maaf bila ada suara-suara yang tidak mengenakan kuping kalian. Oke, kita lanjut videonya ya guys. Oke, kita akan membahas sebenarnya di mana hubungan antara hipertensi dan juga seledri. Gimana Hil? Silahkan Hil. Ya, jadi ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Supono dan Salma Nurbayinah tentang the effect of ipum graveolens juice in blood pressure and serum cholesterol. Jadi pada penelitian ini membandingkan antara kelompok normal dengan kelompok perlakuan yang diberi seledri. Kelompok normal ini diberikan 200 ml air, sedangkan kelompok perlakuan diberikan 200 ml air ditambahkan dengan 10 gram seledri. Nah, pada penelitian ini dibandingkan antara tekanan darah sebelum diberikan minuman dengan setelah diberikan minuman. Pada kelompok normal, tekanan darah sebelum diberikan minuman itu 120/81. Setelah diberikan minuman ini 120/81. Nggak berubah dong berarti? Iya, nggak berubah. Sedangkan pada kelompok perlakuan yang diberikan seledri sebelum diberikan minuman ini 118/80. Setelah diberikan minuman ini 109/73. Jadi ada penurunan dari tekanan sistolik sebanyak 9, diastoliknya turun 7. Dan itu dalam waktu cepat ya, masih dalam waktu 15 menit setelah diberikan minuman. Nah, hasil penelitian tadi ini juga ditunjang oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Kartika Dewi, Diana Krisanti Jasa Putra, dan Odi Litanto mengenai efek ekstrak etanol seledri Apium graveolens terhadap tekanan darah pria dewasa. Jadi di sini membandingkan tekanan darah antara sebelum dan sesudah minum jus seledri selama 1 minggu, dan ini dicek setiap hari. Kemudian dihitung rata-ratanya. Setelah dihitung rata-ratanya, sebelum minum jus seledri ini tekanan darahnya adalah 116/74. Nah, setelah 1 minggu itu ya, setelah 1 minggu di rata-rata itu
menjadi 109/70. Ya lumayan lah ya. Ada penurunan sistoliknya 7, diastoliknya 4. Kenapa sih kok seledri ini bisa menimbulkan efek penurunan tekanan darah? Jadi pada penelitian ini dijelaskan bahwa seledri ini memiliki suatu senyawa yang mampu memblok kanal kalsium, yang mana pada obat hipertensi yang umumnya digunakan itu cara kerjanya juga dengan memblok kanal kalsium. Nah sebenarnya kenapa kok kalsium ini berpengaruh terhadap hipertensi? Itu karena memang kalsium Nah sebenarnya kenapa kok kalsium ini berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi? Karena kalsium ini kalau pada pembuluh darah jadi kalsium ini kalau pada pembuluh darah itu mempengaruhi dari kontraksi otot polos. Jadi mempengaruhi dari diameter pembuluh darahnya ini. Ketika ada kalsium yang tinggi, itu pembuluh darahnya kecil, otomatis dari ada darah yang mau masuk, mau ngalir itu tekanannya tinggi. Nah, ketika misalkan kalsiumnya ini diblok, otomatis pembuluh darah ini akan lebih mudah untuk membesar ya, ukurannya melebar, sehingga darah yang lewat ini tekanannya akan lebih rendah. Jadi, konsepnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, memang hipertensi ini bukanlah suatu penyakit yang dapat disembuhkan, tapi bisa dikontrol dengan modifikasi gaya hidup sehat serta dengan inisiasi pengobatan rutin apabila melebihi dari grade 2 gitu. Dan ternyata seledri ini termasuk dalam modifikasi gaya hidup sehat gitu. Karena dari hasil penelitian, seledri ini ternyata mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan. Yang perlu menjadi catatan adalah bukan berarti bahwa seledri ini menjadi obat hipertensi ya, yang menggantikan obat-obat yang telah ada guideline-nya, pedomannya. Jadi pada intinya ini tadi yang seperti dikatakan ini termasuk ke dalam modifikasi pola hidup yang masuk makanan-makanan yang sehat itu, tapi tidak menggantikan obat hipertensi yang seharusnya diminum rutin seperti itu kan ya. Oke guys, demikianlah video kita pada kali ini. Bagi kalian yang memiliki kritik, saran, atau komentar, langsung saja, atau mungkin juga ada ide-ide tentang apa yang ingin kita bahas, langsung aja ketik di kolom komentar, atau mungkin juga bisa menghubungi via sosmed kami di IG kami @alfiandesanto, @hilmiardian, dan juga jangan lupa follow TikTok kami di @cerita_dokter_muda. Di situ bakal ada banyak sekali video-video singkat yang lucu-lucu tentang keseharian kita sebagai dokter muda. Oh ya, kemungkinan kita juga bakalan membuat video dalam konsep lain, bisa dengan tanya jawab. Jadi kalian coba aja tanya di kolom komentar, nanti akan kami jawab di video berikutnya. Oke guys. Oke, cukup sekian. See you in the next video. Bye-bye.